Perkenalkan, nama saya Ayu Rusbiarti. Saya NIM 36 dari kelas 4D PG PAUD. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Tema wawancara kali ini yaitu tentang pendidikan PAUD di zaman sekarang, yaitu pada musimnya wabah virus corona. Baik, perkenalkan, nama saya Kevin Deddy Pujarto. Saya kuliah di program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Madiun. Pertanyaan nomor 1 yaitu jenjang PAUD apa yang pernah Anda tempuh pada waktu umur 4 sampai 6 tahun? Jenjang itu yang pernah saya tempuh itu ETK Di mana? di Jatirogo, Tuban. Oh, berarti tidak di daerah Cepu sini. Bukan. Berarti itu umur dari 5 sampai 7 5 tahun. sampai 7. Berarti Anda keluar tuh tepat umur 7 tahun. Iya, 7 tahun. Pertanyaan nomor 2 yaitu jenjang PAUD yang Anda tempuh itu sistem pembelajarannya seperti apa pada waktu itu? Kalau seingat saya waktu itu ya belajar pengenalan huruf, pengenalan angka, terus pokoknya sehari-hari itu bermain. Bermainnya seperti apa? Apakah bermainnya itu beraturan atau tidak beraturan? Ya biasanya tebak-tebak angka, ini angka apa, terus ini hurufnya apa gitu. Oh, berarti hanya sekedar mengenalkan saja ya? Ya, terus saya apalagi saya lupa, Pak. Sudah lama. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu sudahkah sesuai antara pembelajaran PAUD pada saat ini dengan perkembangan anak pada saat ini menurut Anda? Kalau menurut saya untuk masa-masa usia PAUD itu masa-masa hanya pengenalan misal pengenalan huruf, pengenalan angka, terus dia waktunya bermain dan bersosialisasi dengan teman. Kalau usia PAUD sudah dituntut untuk bisa baca, tulis itu hanya beberapa anak yang bisa. Tapi umumnya menurut saya itu masih usia-usia untuk bermain, bukan untuk belajar. Ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang nomor 5. Sehari-hari kita kan mendengar istilah belajar sambil bermain. Ya. Itu yang benar tuh belajar sambil bermain atau bermain dan belajar. Kan kalau belajar sambil bermain itu kan istilahnya seperti makan sambil mandi. Kita kan tidak bisa melakukan dua kegiatan dalam satu waktu seperti itu. Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya malah bermain sambil belajar. Tetap sambil belajar? Iya, itu bisa, soalnya misal contoh ya, kita bermain sepak bola. Itu untuk TK kan awuran, gak ada aturan. Okay. Ya, kalau bermain sepak bola itu kan tetap dia belajar bagaimana caranya untuk kompak dengan teman. Itu hanya meskipun itu di luar konteks pembelajaran PAUD resmi, tapi menurut saya itu lebih penting daripada yang pembelajaran membaca itu sekelas SD. Jadi kalau untuk anak-anak itu masih bermain terus mengenal teman, bagaimana cara berbagi. Berarti di dalam bermain itu tetap ada belajarnya, ada di unsur dalam belajar. Jadi itu lebih bagus. Kita masuk ke pertanyaan inti ya. Ya. Di situasi saat ini kan sedang wabah virus corona kan merajalela di mana-mana, virus COVID-19. Di mana saat ini Pak Nadiem itu kan meliburkan seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari PAUD sampai dengan perkuliahan. Nah, yang di sini yang menjadi masalah itu kan selama itu anak PAUD diliburkan sekolah juga kan. Mereka berdiam di rumah. Terus menurut Anda pembelajaran apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika anak PAUD itu selama libur sekolah? Kalau menurut saya yang bisa dilakukan orang tua itu mengambil sisi positif dari libur sekolah ini kan. Jadi mereka kan ini yang libur bukan cuma sekolah, ya, tapi juga orang tuanya juga libur. Jadi bisa lebih akrab dengan anak, bisa lebih mengetahui karakter anak. Terus yang kedua bisa kan pasti ini dapat tugas biasanya. Ciri khas guru Indonesia kan pasti memberikan tugas. Tugasnya banyak. Nah, setelah pemberian tugas itu pasti kan ada komunikasi dengan orang tua karena si anak itu belum begitu paham. Jadi itu pasti misal bisa bisa di waktu hari ini atau pagi ini pembelajaran seperti sekolah, pengenalan huruf, pengenalan angka. Kalau saya kira tuh kalau anak TK 1 minggu atau 2 minggu tanpa pengenalan huruf itu akan lupa. Ini huruf apa aja, seperti itu. Setelah itu pembelajaran sehari-hari terserah biasanya orang tua seperti apa. Bisa menanamkan sifat-sifat baik atau pembelajaran agama itu kehendak orang tua. Berarti intinya orang tua yang mau mengambil alih semuanya ya, pembelajaran. Orang tua pada situasi seperti ini itu menurut saya orang tua yang mengambil peran pertama untuk pendidikan anaknya sebagai guru di rumah, sebagai ibu maupun guru pengganti di sekolah. Terima kasih.
kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Mas. Ini kan di saat ini kan diliburkan semua kan tadi seperti kata saya. Terus sistem pembelajaran yang cocok dan efektif yang diterapkan untuk anak usia dini itu seperti apa menurut Anda? Nah, untuk pembelajaran yang cocok selama liburan ini menurut saya, jika memang sudah ada pegangan LKS, bisa dikerjakan LKS itu selesainya. Jadi tidak harus selesai menurut saya, semua dikerjakan. Semuanya intinya kan tetap belajar. Tapi kalau gurunya mau menambahkan tugas tambahan bisa dengan online seperti apa yang mendownload game apa gitu. Nanti ya contohnya tadi seperti hewan terus disebutkan namanya apa. Kalau enggak ini tambah-tambahan itu sudah belum kalau PAUD. Sudah tapi yang kecil 1 sampai 10 gitu ya. Ya itu enggak apa. Terus di samping itu di sela-sela itu sepenuhnya di tangan orang tua. Berarti pembelajarannya tetap dari guru tetapi diatur oleh orang tuanya sendiri. Ya, soalnya kalau masih anak-anak kan masih ya seperti itulah anak-anak. Kalau bukan orang tuanya yang pegang itu susah. Apalagi ini liburan, dia banyak di rumah. Pasti lebih akrab dengan orang tua. Pertanyaan yang selanjutnya itu kan cara agar guru PAUD tidak ketinggalan dalam pemberian materi. Di mana pemberian materi ini sudah disesuaikan dengan kurikulum yang ingin dituju. Jadi kan setiap kurikulum kan memiliki suatu tujuan ya, sendiri. Menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya ya jalan satu-satunya sekarang kan online. Ya. Dan yang lagi booming itu WhatsApp. Ya, jadi bisa dibuatkan grup dari orang tua si murid. Nanti satu grup dengan entah itu gurunya atau kalau ada kepala sekolah itu dimasukkan. Nanti di situ diberikan penjelasan dari guru. Jadi nanti tolong misal hari ini anak itu belajar apa dari tugas, misal dari tugas pemberian buku LKS itu halaman berapa sampai berapa. Terus tugas tambahan itu dikerjakan bagaimana lancar atau semangat atau gimana. Pokoknya data-data yang diperlukan untuk mengisi perkembangan anak itu ditanyakan di grup. Jadi nanti benar-benar penuh kontrol dari orang tua. Jadi orang tua sendiri yang menilai perkembangan anaknya. Ya, misal hari ini ditemani belajar pengenalan nama-nama hewan. Nanti setelah itu belajar selesai, nanti dilaporkan ke guru di grup WhatsApp. Nanti ini anak saya belajar apa. Untuk pembelajaran gimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi direview dari ibunya. Nanti dari situ gurunya bisa paham, oh ya anak ini memang kelebihannya di sini, kekurangannya masih sama. Nah, nanti kalau kekurangan yang disampaikan ibu dan guru itu sama, nanti bisa sharing. Evaluasi. Ya, seperti itu. Lebih efektif seperti itu. Karena anak kecil memang waktunya masih bermain. Itu hanya pengenalan saja. Pertanyaan yang terakhir ya Mas ya. Yeah. Kan ini kan liburan kan panjang. Ya, hampir lebih dari 2 minggu. Ini mau ditambah juga ya. Nah ya kan ya, makanya diperpanjang. Menurut Anda kan biasanya kan ada banyak anak kecil yang nggak mau sekolah, susah bangun tidur. Oh ya. Terus disuruh berangkat juga rewel. Menurut Anda dampaknya dari liburan ini seperti apa? Kalau menurut saya Mbak, itu dulu waktu saya TK, waktu saya SD itu nggak perlu libur panjang, saya tetap rewel kalau berangkat sekolah. Itu tergantung anaknya dan orang tua tentunya. Memberikan pengertian, kamu butuh sekolah itu sebenarnya untuk apa. Di samping kamu belajar, kamu juga dapat teman banyak. Teman banyak itu juga banyak manfaatnya. Kalau kamu kenapa-kenapa kan yang nulungin, yang menolong pertama itu kan teman ya. Jadi bagaimana cara membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi nanti dari situ anak akan, oh iya, saya sekolah ingin ketemu teman itu dulu. Jangan cuman saya pengen belajar ya. Kalau belajar itu bonus, menurut saya seperti itu. Berarti cara membujuknya dengan cara nanti ketemu temannya ya, ini loh nanti di sekolah. Ketemu sama teman-teman, bisa main, bisa jajan bareng. Itu nanti anak akan semangat. Nanti kalau urusan belajar di sekolah itu kan tugas guru. Bagaimana anak itu tertarik dengan pelajaran dia, seperti itu. Tugas orang tua hanya mendorong supaya dia bersemangat pergi sekolah. Seperti itu, Mbak. Itu dia hasil wawancara dari saya dan teman saya. Iya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan banyak bercandanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.